Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Bukan hanya basa-basi. Senang kalau semuanya betul-betul sukacita, ya, damai sejahtera yang Tuhan curahkan kepada kita. Baik, kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Baik, kita bacakan. Saya baca ayat yang 28, Bapak Ibu sekalian baca 29, kemudian berikutnya saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua. Bukan hanya membaca, tapi kita merenungkan dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin berkenalan, ya. Kata pepatah, kalau nggak kenal nggak sayang, ya. Saya Pendeta Lili Esther, bergabung dalam Yayasan Sahabat Orang Sakit, yang hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman dari gembala yang Pak Cahya, ya, yang boleh memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman dengan tema marilah datang, ya. Marilah datang, ya. Jadi marilah kepadaku, ya. Ini adalah tema kita, ya. Semua yang letih lesu. Apa sih maksudnya? Nah, saudara, saya memberikan satu gambar, ya. Bisa kita lihat, ya. Marilah datang kepadaku. Ya. Ada satu gambar, ya. Ada orang yang sedang berjalan menjauh, tapi ada satu pribadi yang sedang tangannya, ya. Artinya apa? Sebuah undangan. Saudara, waktu kita diundang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita menerima undangan itu, atau kita berjalan jauh meninggalkan undangan itu. Surah kata marilah itu adalah satu kata yang dalam bahasa Yunani-nya adalah dalam bentuk imperatif, yaitu satu ajakan dan sekaligus adalah perintah. Ya, betapa luar biasanya Yesus Tuhan kita. Dia mengajak, ya, sekaligus dengan otoritasnya yang luar biasa, ya, dia perintahkan, ayo, mari datang. Sudah di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak menentu, sekarang terkadang kita menjadi galau. Terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Terkadang kita memikirkan apa yang akan terjadi esok hari, membuat kita menjadi galau. Tetapi permisi tanya, apakah kegalauan kita itu menyelesaikan masalah? Apakah persoalan-persoalan yang menghimpit kita itu memberikan kita jalan keluar? Sudah ada seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia adalah Nick Vujicic. Boleh ditampilkan? Saudara, dia lahir tidak punya tangan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari itu pun sulit. Dia kakinya ada tapi jari-jarinya nggak lengkap.
sering mengalami bullying, putus asa, dan sering bertanya, mengapa saya harus berada di dunia ini jika hanya jadi beban? Saudara, mungkin kita tidak mengalami kelemahan fisik seperti Nick Vujicic. Tetapi kita bisa punya kelemahan-kelemahan yang lain. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah ya kepadaku. Pada waktu Nick Vujicic mengalami satu situasi yang demikian, hanya satu kata yang terpikir di dalam hatinya, putus asa dan ingin bunuh diri. Tapi pada waktu dia datang kepada seorang pribadi yang namanya Yesus, mengubah segala sesuatu menjadi sangat luar biasa. Dia yang tadinya putus asa, siapa cewek yang mau sama saya? Gak punya tangan, gak punya kaki. Siapa orang yang mau memeluk saya? Nggak ada, dia pikir. Tetapi luar biasa. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Saat ini dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Dia banyak memberikan kekuatan. Dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Untuk menguatkan orang-orang yang seperti dia. Dan bahkan Tuhan menganugerahkan kepadanya seorang istri yang cantik. Dan juga 2 orang anak yang luar biasa ganteng-ganteng. Ternyata anaknya tidak mengalami kecacatan seperti dia. Jadi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Saudara, berikutnya kita bisa gambar ini memberikan kepada kita, marilah datang kepadaku. Ini adalah undangan dari Tuhan kepada kita semuanya. Undangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau berseru kepada Dia. Undangan yang Tuhan berikan sebagai satu ungkapan kasih-Nya kepada kita. Anugerah kepada kita. Hanya orang-orang yang lemah, letih, lesu, berbeban berat yang perlu juru selamat. Hanya orang-orang yang demikian yang memerlukan Tuhan. Kalau orang yang sudah merasakan dirinya hebat, dia tidak merasa memerlukan Tuhan. Tapi justru orang-orang yang di dalam keadaan kondisi letih, lesu, berbeban berat, dia merasa butuh orang yang mampu memberikan kesegaran kepadanya. Siapakah pribadi yang mampu memberikan kesegaran kepada kita yang letih, lesu, dan lelah? Berikutnya boleh kita bisa lihat undangan untuk datang dan menyerahkan segala beban. Undangan Tuhan Yesus untuk semua orang yang letih, lesu, dan beban berat. Undangan yang Dia tawarkan yang bersifat universal untuk siapa saja, tua, muda, miskin, kaya, cantik, enggak cantik, pinter atau enggak pinter. Tuhan undang semua. Karena Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada kita yang berbeban berat, yang letih lesu. Saudara, undangan ini adalah undangan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Letih lesu itu bisa bersifat fisik. Dan juga beban berat itu bisa bersifat mental. Saudaraku, orang-orang yang letih lesu, ya, yang bersifat fisik maupun mental, dia perlu disegarkan.
Siapakah pribadi yang mampu memberikan kesegaran kepada kita? Dunia tidak mampu memberikan kesegaran kepada kita. Dunia memberikan kesegaran kepada kita hanya sifatnya sementara. Tapi yang namanya Yesus, Tuhan kita, Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan kelepasan. Saudaraku, apa sih yang menjadi beban berat dari kita semua? Mungkin saudara mengatakan beban saya adalah bersifat fisik. Bisa karena kita sakitnya berlama-lama belum sembuh-sembuh. Dari fisik bisa berubah menjadi mental kita, emosi kita mengalami gangguan. Jadi apalagi boleh ditampilkan, apalagi yang menjadi beban kita, penyebab daripada beban berat kita. Ya, selain fisik dan keterbatasan seperti yang dialami oleh Nick Vujicic, kita mungkin bisa mengalami, tapi kita alami dalam skala yang berbeda. Mungkin karena sakit penyakit seperti yang saya katakan, beban mental dan emosional. Saudara, saat ini banyak orang mengalami apa yang disebut dengan beban mental dan emosional. Karena tekanan-tekanan dan tuntutan yang begitu banyak ya, dari segi banyak hal ya. Kalau kita bekerja ya, ada tuntutan yang begitu, semakin hari semakin mau sempurna dan sempurna ya, terkadang membuat kita menjadi lelah emosi kita dan mental kita. Ataupun penyebab beban berat itu adalah trauma atau kesulitan masa lalu. Saya nggak tahu trauma apa yang terjadi di masa lalu, dan itu bisa menghimpit kita, menekan kita, sehingga kita menjadi frustrasi mungkin. Tetapi saudaraku, ingat, di dalam kondisi apapun ada Tuhan Yesus yang bersedia menjadi penolong kita. Kemudian apalagi saudaraku, beban berat oleh karena dosa ya, dan kesalahan di masa lalu. Seringkali kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Tidak bisa mengampuni akan diri kita sendiri oleh karena kesalahan masa lalu. Ada seorang bapak. Dia terhimpit oleh beban berat masa lalu. Istri yang begitu cantik, istri yang begitu baik, yang melayani dia ya. Mereka menikah dari mulai nol, nggak ada apa-apanya ya, naik motor yang butut ya, kemudian mereka jahit konveksi ya, sama-sama semua melakukan semua kegiatan sama-sama. Tetapi apa yang terjadi ketika uang semakin banyak ya, ketika orang-orang mulai melirik, akhirnya dia jatuh juga. Dan apa yang terjadi? Akhirnya keluarga ini berantakan. Mereka berpisah ya. Tetapi istrinya ini adalah istri yang takut akan Tuhan. Sehingga istrinya suatu hari, walaupun sudah ditinggalkan oleh suaminya dan dia suaminya jatuh cinta sama sekretarisnya, dan pada waktu Tuhan izinkan dia mengalami sakit yang parah, kemudian istri mudanya itu meninggalkan dia. Dikatakan di telepon, tuh ambil suamimu, aku sudah gak butuh. Sedih gak? Wow, anaknya waktu itu gak bisa terima. Mama, jangan pernah terima papa kembali. Dia tidak pantas untuk kita. Saat dia jaya, dia tidak peduli dengan kita. Tapi saat dia sudah jatuh sakit, dia baru mau balik kepada kita. Jangan mau ma. Tapi mamanya ini luar biasa. Karena adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengatakan, nak, kita harus memberikan pengampunan.
Sudah diberikan pengampunan. Tetapi waktu diberikan pengampunan, si bapak ini rasa apa? Tidak pantas. Dia terhimpit oleh beban masa lalunya yang begitu memalukan, yang begitu jahat, sehingga waktu istrinya sudah mengampuni dan mau mengurus yang walaupun dia dalam keadaan sakit, tetapi beban itu begitu menghimpitnya. Hingga cerita akhirnya bapak itu pun meninggal. Sudah, terkadang orang lain bisa mengampuni kita, terkadang kita tidak bisa mengampuni diri kita. Kita terhimpit oleh beban masa lalu. Tapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah datang kepadaku. Ya, siapa? Semua orang yang letih lesu dan beban berat. Kalau saudara dan saya merasa saya orang yang letih lesu, saya butuh untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan katakan di ayatnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saya mau kasih gambar. Ini kuk ini yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Kuk itu seperti yang di atas itu ya, ada kayak kayu gitu ya. Kemudian seperti ada yang terbuat dari tali kulit gitu ya, yang menjadi pengikatnya itu ya. Nah, itu dua lembu sapi atau kerbau itu bisa dijadiin satu dengan kuk yang dipasang itu, kemudian dengan talinya, dan itu digunakan untuk dua sapi itu bekerja, ya. Jadi saling menopang satu dengan yang lain. Saudara, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu beban kita, maka Dia mau menjadi penyeimbang seperti dua sapi. Mereka sama-sama bekerja, ya, saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan pun demikian. Tuhan mau, ya, agar kuk yang Tuhan pasang kepada kita itu bukan beban yang berat, supaya ada keseimbangan. Tuhan mau mengambil beban daripada saudara. Ketika saudara mengatakan, Tuhan, aku gak sanggup, bebanku terlalu berat. Tapi Tuhan mengatakan bahwa pikul kuk yang kupasang, yang kupasang itu sanggup untuk memberikan kekuatan kepadamu. Itu adalah tawaran daripada Tuhan kepada kita. Dan belajarlah kepadaku. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Untuk kita mau belajar, ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Bisa lanjutkan? Untuk berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Dan Yesus mengajak kita berjalan bersamanya, bukan berjalan sendiri. So kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan melangkah bersama dengan kita. Apa yang perlu kita takuti dalam menapaki kehidupan ini? Dia mengajak kita belajar. Untuk belajar karakternya yang lembut, yang lemah lembut dan rendah hati. Pada waktu kita belajar dengan Dia, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita agar kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Kalau kita bisa lemah lembut, kita bisa rendah hati, maka kita akan menjadi pribadi yang bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang. Sudah ada banyak orang karena kesombongan, ya, karena tinggi hati, maka mereka tidak dapat menjalani hidup ini dengan menyenangkan. Karena selalu ada pembanding, kepingin lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Bukan tidak boleh kita lebih dan lebih, tetapi kalau itu menjadi kesombongan dan menjadi keserakaan, itu membuat kita hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Semakin banyak tuntutan dari kita, semakin kita akan menjadi kurang bahagia.
Semakin kita mau belajar rendah hati, belajar mengucap syukur, merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan semakin tenang dalam menghadapi hidup ini. Saudara, mari undangan daripada Tuhan untuk kita belajar menjadi pribadi yang lemah lembut. Ini sangat penting, karena kalau saudara selalu mau menunjukkan rasa egonya, ya, merasa selalu mau menunjukkan otoriter yang terhadap anak maupun istri, maka saudara bukan semakin bahagia, tapi semakin akan mengalami kelesuan. Tapi kalau saudara bisa menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan kelemah lembutan, orang lain pun akan belajar menghargai kita. Saudara, hari ini adalah Hari Bapa Internasional. Saya mau mengucapkan selamat Hari Bapa, ya. Setiap minggu ketiga di bulan Juni adalah Hari Bapa, ya. Hari Bapa Internasional, ya. Selamat Hari Bapa. Iya, Tuhan berkati. Bapak-bapak ini sungguh sangat luar biasa loh, ya. Kadang-kadang bapak-bapak ini banyak, ya, yang dicemoohin. Terlalu lembut dibilang apa? Ya, kurang tegas gitu ya. Kalau terlalu tegas dibilangnya apa? Aduh, kasar banget itu. Wah, bapak-bapak ini serba salah. Tetapi bapak-bapak yang di sini adalah bapak-bapak yang luar biasa, yang hidupnya penuh dengan kelemah lembutan. Amin. Iya, tepuk tangan buat bapak-bapak kita. Ya, bagian yang berikutnya, undangan untuk hidup dalam kelegaan. Karena saya masih punya 13 menit, ya, harus lebih cepat. Undangan untuk hidup di dalam kelegaan. Kuk Kristus itu enak karena kasih dan anugerah yang menolong kita. Kuknya itu tidak bersifat melukai. Luar biasa Tuhan kita. Dia mau memberikan kelegaan kepada kita. Dan dia menjanjikan itu. Bahwa dia memberikan kebebasan kepada kita. Tapi kebebasan yang dalam rangka kasih dan anugerahnya Tuhan. Bukan kebebasan yang liar. Ya, jadi saudaraku, kita berbahagia menjadi orang yang percaya. Karena undangan Yesus itu bersifat melegakan dan bukan menekan kita. Ya, berbeda dengan dunia ini yang suka menekan dan menuntut. Tetapi Yesus Tuhan kita, dia tidak banyak menuntut. Tetapi Tuhan kita mengundang kita untuk melepaskan semua beban yang ada pada diri kita. Saya nggak tahu beban apa yang Anda punya saat ini. Mungkin saudara mengatakan, Bu, saya ini udah nggak kerja sekian lama loh. Bu, kontrakan di rumah saya ini udah mau habis loh. Nggak punya dana loh. Bu, tahu nggak, orang tua saya sakit, butuh biaya banyak. Dan banyak beban-beban yang lain yang menghimpit kita. Tetapi Tuhan katakan, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang Tuhan pasang adalah kuk yang ringan. Kuk yang bersifat membebaskan kita. Yang dilandasi oleh kasih dan anugerah Tuhan. Bukan berdasarkan upah. Saudara dan saya mendapatkan anugerah karena kebaikan daripada Tuhan. Bukan karena kita lebih baik daripada orang-orang. Bukan karena saudara lebih banyak beramal. Ya, jadi sehingga saudara mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Bukan. Tetapi semata-mata adalah karena anugerah. Karena kebaikan daripada Tuhan. Kuk yang Yesus tawarkan adalah anugerah. Bukan karena kebaikan.
namun adalah karena kasih. Mari saudaraku, dengan kerelaan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau memberikan diri kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kesulitan-kesulitan masih tetap ada. Tetapi kekuatan yang luar biasa untuk menjalaninya itu menjadi suatu yang sangat ajaib. Saudara, saya rasa di dalam kehidupan saudara-saudara banyak merasakan anugerah-anugerah Tuhan. Ketika saudara tidak lagi merasa berdaya, tidak tahu harus berbuat apa, tangan Tuhan menopang saudara. Tangan Tuhan memberikan anugerah kepada saudara. Saudara, kuk yang dipasang oleh pencipta kita adalah enak. Dan bebannya ringan. Dia tidak merampas kebebasan kita. Tetapi dia menuntun supaya kita hidup di dalam kontrolnya Tuhan. Beda ya, Tuhan berikan kebebasan. Tetapi di dalam kontrolnya untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Sudah, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita bukan kebebasan yang liar. Tapi kebebasan yang dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita sehingga kita boleh berada di dalam jalur yang Tuhan mau. Beban ringan karena kita memikul segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Beban Tuhan tidak menghancurkan kita, ya, namun Dia memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku, di dalam dunia ini beban dan tanggung jawab kita sangat menekan akan hidup kita. Namun di dalam Kristus beban dibagi kepada Kristus dan menjadi penguat yang luar biasa. Saudaraku, siapakah kita? Setiap kita punya kesulitan. Setiap kita punya beban. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, serahkanlah segala beban dan kesulitanmu. Segala yang menghimpit akan hidupmu. Hari ini Yesus berkata kepada kita, anakku, berhentilah berusaha sendiri. Semakin engkau berusaha untuk melakukan sesuatu sendiri, maka semakin engkau akan mengalami keterpurukan. Mari datang kepadaku. Tuhan Yesus menawarkan akan kelegaan kepada kita. Dia akan menyelesaikan letih, lesu dan beban berat kita. Dia memberikan ketenangan kepada kita. Kuknya akan menyembuhkanmu. Tuhan datang tidak menekanmu, tapi Tuhan datang memulihkanmu. Mau engkau dipulihkan oleh Tuhan? Mau? Tuhan menjanjikan bahwa Dia memberikan ketenangan. Dia memberikan rasa cukup kepada kita. Mari datang kepadaku, maka engkau akan mendapatkan kekuatan. Saudara, sangat luar biasa. Di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan undang kita. Dan Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita. Bukan tunggu kita kuat dulu, tapi justru di dalam kelemahan, di dalam kesulitan, Tuhan undang kita datang kepada Dia. Maka Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penguat, dan Dia Roh yang akan menuntun jalan hidup daripada saudara. Saudara tidak sendiri, tetapi ada Dia yang memberikan kekuatan. Karena Tuhan naik ke surga, Dia menjanjikan
ada roh penghibur yaitu Roh Kudus. Dialah yang memberikan kekuatan dan dialah yang memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Kalau ada Roh Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan senantiasa memberikan bimbingan, janganlah takut untuk menjalani hidup ini. Berserahlah kepada Tuhan. Setiap beban dan kesulitanmu, Tuhan akan memperhatikan. Mari kita berdoa. Kita tutup mata, kita renungkan kembali firman Tuhan yang kita dengar, ya. Kita mau berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh beban kami, segala ketakutan kami, segala luka hati kami, segala kekecewaan pada masa lalu kami. Tuhan, tolong kami. Janganlah kami menjadi gelisah, bimbang, tetapi kami mau percaya akan janji Tuhan yang memberikan kelegaan sejati kepada kami. Tuhan, beranugerahkanlah damai sukacita yang tidak tergoncang oleh keadaan kami. Tuhan mengisi hati kami dengan sukacita. Tuhan hadir memberikan pengharapan. Hari esok kami tak pernah kosong. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Tuhan, Engkau menjanjikan bahwa Engkau memberikan anugerah. Engkau melihat setiap tetesan air mata kami. Engkau memperhitungkan setiap tetesan air mata kami. Engkau menjanjikan kehadiran-Mu dalam setiap tetesan air mata kami. Tuhan, Engkau tahu ada di antara saudara-saudara kami yang berbeban berat. Mungkin mereka mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Mungkin mereka mengalami ekonomi yang sulit. Atau mungkin mereka juga mengalami tekanan di tempat pekerjaan. Atau mereka juga sedang menanti-nantikan teman hidup, namun belum juga kunjung datang. Tuhan, banyak tekanan-tekanan daripada dunia ini. Tapi kami percaya bahwa janji daripada Tuhan kepada kami untuk agar kami dapat hidup bebas dari beban-beban itu. Tuhan, kami percaya janji-Mu akan menolong kami sehingga kami kuat untuk memikul beban kami. Kami dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebebasan, untuk kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya kuasa daripada Tuhan dan Roh Kudus memberikan penolong kepada kami, memberikan kami jaminan, dan kami dapat menjalani hidup kami hanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.